latar belakang masalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka setiap daerah dapat mengatur kebijakan pemerintahannya dalam berbagai bidang, termasuk di dalam penataan ruang. Kebijakan pembangunan berkelanjutan tentu tidak bisa dilepaskan dari instrumen hukum tata ruang. Melalui instrumen tata ruang, berbagai kepentingan pembangunan, baik antara pusat dan daerah, antar daerah, antar sektor, maupun antar pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan selaras, serasi, seimbang, dan terpadu. Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Padahal baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota telah disusun rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Melalui RT/RW ini, penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dan penggunaan ruang. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang. Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintahan daerah mencakup A. Kegiatan peraturan, B. Pembinaan, C. Wilayah-wilayah dengan batas wilayah administratif, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang-ruang didasarkan pada pendekatan. 1. Wewenang pemerintah. Wewenang pemerintah pusat dalam penataan ruang secara terperinci dituang dalam pasal 8 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut. 1. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi A. Peraturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kewenangan strategi nasional, provinsi, dan kabupaten kota. B. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. C. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi nasional. Dan D. Kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar provinsi. 2. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional meliputi A. Perencanaan tata ruang wilayah nasional, B. Pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan C. Pengendalian pemanfaatan ruang nasional. 3. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategi nasional meliputi A. Penataan kawasan strategi nasional, B. Perencanaan tata ruang kawasan strategi nasional, C. Pemanfaatan ruang kawasan strategi nasional, D. Pengadilan pemanfaatan ruang kawasan strategi nasional. Wewenang pemerintah daerah provinsi. Wewenang pemerintahan daerah provinsi dalam bidang penataan ruang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang. Wewenang tersebut secara terperinci dituangkan dalam pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut. 1. Wewenang pemerintahan daerah provinsi dalam penyelenggaraan meliputi pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. Wewenang pemerintahan daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi perencanaan tata ruang wilayah provinsi, pemanfaatan ruang wilayah provinsi, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, pemerintah daerah provinsi melaksanakan penetapan kawasan strategis provinsi, perencanaan tata ruang strategis provinsi, pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dan D dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota melalui tugas pembantuan. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang-bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten kota. Rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan. Rencana tersebut diperkirakan dalam waktu jangka panjang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Misalnya, pemanfaatan ruang lahan yang tidak sesuai dengan asas tata ruang,
di mana lahan pertanian dijadikan pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas usaha kredit perumahan. Karena idealnya ruang lahan harusnya meningkatkan hasil pertanian masyarakat. Kondisi yang tidak ada ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang. Artinya, setiap orang yang melakukan penyimpangan penggunaan tata ruang tidak diberikan sanksi. Seperti pengusaha pengembang perumahan tidak mengindahkan prinsip ketentuan hukum tata ruang yang berlaku. Kawasan pertanian yang dijadikan tanah pertanian masyarakat telah diubah fungsinya menjadi tempat usaha kredit perumahan, tanpa memperhitungkan akibat di masa yang akan datang. Dalam perencanaan tata ruang selalu disadukan dengan rencana pengembangan, sehingga penetapan rencana tata ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan, di mana yang seharusnya rencana pengembangan mengacu pada rencana tata ruang, karena perencanaan tata ruang dijadikan acuan dalam rencana pembangunan, di mana rencana pemanfaatan fungsi tata ruang idealnya harus dipikirkan dan direncanakan dengan jelas, sehingga pemanfaatan juga dapat membawa dampak positif. Rencana tata ruang yang hanya didasarkan pada kepentingan semata dan sesaat tentunya membawa konsekuensi yang tidak diharapkan. Adanya kesemerawutan dan semakin berkurangnya ruang wilayah merupakan suatu problem yang menjadi tantangan pemerintah daerah. Sudah saatnya pengembangan dan pembangunan termasuk fungsi tata ruang di wilayah provinsi, kabupaten atau kota harus direncanakan sesuai dengan lingkungan hidup dan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang. Yang D, dalam penetapan rencana tata ruang lebih banyak didominasi oleh keputusan politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa stabilitas politik di Indonesia masih kurang baik. Banyak pengambilan kebijakan dan keputusan memutuskan atau mengeluarkan kebijakan yang tidak objektif. Seharusnya perencanaan tata ruang mengacu pada objektivitas karakteristik wilayah, bukan kebijakan politik, sehingga objektivitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini sering menjadi kenyataan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang serasi dengan lingkungan hidup, yakni kehidupan politik yang tidak didasarkan pada objektivitas keadaan ruang. Terkadang pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak dipertimbangkan secara matang dan lebih banyak didasarkan pada kebutuhan sesaat. Kemauan politik pemerintah daerah yang tidak mempertimbangkan kemanfaatan fungsi dan tata ruang yang sesuai dengan lingkungan hidup dan tidak mendasarkan kebijakan peraturan perundang-undangan dan lingkungan hidup itu sendiri telah menetapkan pemerintah daerah sebagai objek pemegang kekuasaan yang telah keliru mengimplementasikan perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup. Bukan tidak mungkin hasil kebijakan pemerintah tersebut dapat digugat oleh masyarakat dan bahkan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan hidup dan tata ruang karena merupakan bentuk salah menafsirkan perintah undang-undang itu sendiri. Pengambilan kebijakan atau keputusan politik yang didasarkan pada kepentingan umum terutama sesuai dengan legalitas umum perlu dikedepankan tanpa terkecuali. Kebijakan politik pemerintah daerah dalam pemanfaatan fungsi tata ruang yang sesuai dengan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjaga kelangsungan tata ruang dan lingkungan hidup di wilayah provinsi, kabupaten, kota itu sendiri. Dengan demikian, keputusan atau kebijakan politik terhadap tata ruang dan lingkungan hidup diintegrasi dan diharmonisasi dengan sektor yang lain dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemberian kebijakan ruang hidup yang luas bagi rakyat serta kerjasama antara komponen masyarakat yang tercermin pada komitmen politik pemerintahan daerah. Yang kedua, peningkatan koordinasi antara komponen pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Yang ketiga, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seluruh bidang disertai peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. Konflik kepentingan yang dihadapi pemerintah daerah dalam kaitan dengan perubahan fungsi tata ruang dan
lingkungan hidup cukup drastis. Di satu sisi, pemerintah daerah harus memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri, jasa, dan properti, namun di sisi lain juga harus mempertahankan keberadaan dan kelangsungan sektor, misalnya pertanian dan perumahan serta industri. Berdasarkan presentasi yang telah dipaparkan dari kelompok kami, di sini dapat disimpulkan bahwa pertama, peran pemerintah daerah masih kurang dalam penataan ruang, sehingga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah untuk turut serta meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan juga harus mendasar pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Partisipasi pemerintah daerah di sini juga dapat menentukan kualitas rencana tata ruang. Rencana tata ruang yang baik juga dinilai dari seberapa besar rencana tersebut dapat diimplementasikan sebagai acuan pembangunan di daerah. Kemudian, kesimpulan yang kedua yaitu faktor penghambat pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam penataan ruang adalah tidak meratanya kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan penataan ruang dan keterbatasannya sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini, aparatur pemerintah daerah sendiri masih kurang dalam koordinasi antara legislatif dan juga eksekutif, sehingga mengakibatkan tidak berjalannya rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tersebut. Selain itu, kurang dilibatkannya masyarakat dalam hal penyusunan rencana tata ruang wilayah. Setelah itu, di sini kami rasa sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dinilai sangat minim, sehingga masyarakat tidak mengerti bagaimana peraturan tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tersebut. So, this is the last part, yaitu saran. Yang pertama, dalam bidang administrasi pemerintahan, pemerintah daerah harus mengkoordinasikan dengan baik instansi-instansi pemerintah yang berwenang dalam melaksanakan penataan ruang dan membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan penataan ruang. Yang kedua, menyelesaikan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta mendukung dalam melaksanakan peran pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar dihasilkan tata ruang yang teratur, efisien dalam penggunaan lahan, dan tidak merusak keadaan lingkungan pastinya. Yang ketiga, pemerintah daerah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan penataan ruang di masing-masing wilayah kota agar masyarakat mengerti, tidak membangun hal-hal yang sepatutnya tidak dibangun di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah. Yang keempat, pemerintah daerah diwajibkan saling berkoordinasi dengan DPRD dan instansi-instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan penataan ruang.